Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nasirwan dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Pertama, pada kesempatan yang baik pada hari yang cerah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Humas Pemda Provinsi Bali dan juga apresiasi kepada Bapak Gubernur yang menyelenggarakan kegiatan Bali Bebas Bicara Apa Saja. Ini satu kegiatan yang kami anggap keren gitu, karena di beberapa kota-kota besar seperti di London gitu, mereka punya Hyde Park di mana para masyarakat, para tokoh masyarakat itu bisa berbicara kepada publik dalam rangka implementasi yang disebut sebagai demokratisasi gitu. Masyarakat boleh bicara apa saja, dan ini merupakan contoh yang baik gitu. Seingat saya di Jakarta mereka baru akan memulai mengembangkan podium bebas bicara seperti ini gitu di Silang Monas, dan kita di Bali sudah lebih dahulu melakukan itu. Apresiasi kami kepada Pemda dan Bapak Gubernur. Bapak Ibu sekalian, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang relatif baru. Jadi operasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu baru tahun 2013 berdirinya. Jadi kalau di Bali kantor OJK itu baru berdiri tahun 2014. Apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan OJK ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan uang, karena ini adalah Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi OJK itu menjalankan fungsi pertama mengatur lembaga jasa keuangan, kemudian kedua mengawasi, yang ketiga memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan layanan jasa keuangan dan hal-hal yang terkait dengan concern masyarakat terkait dengan jasa keuangan. Ini mestinya menjadi perhatian penting agar masyarakat paham tentang fungsi dan tugas OJK, karena terkadang tidak sedikit dari masyarakat kita itu mengalami problem ketika berinteraksi dengan bank, dengan asuransi, perusahaan finance, dengan pegadaian, dengan BPJS, dengan lembaga-lembaga keuangan mikro dan lain-lainnya gitu. Hal-hal yang terkait dengan keuangan ini memang di negara kita problem-problem yang terjadi, misalnya masalah-masalah penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ilegal terkait dengan keuangan itu relatif banyak, termasuk juga apa yang kita sebut sebagai kejahatan di bidang keuangan yang sekarang ini relatif marak gitu, terkait dengan apa yang disebut dengan istilah kerennya itu financial cybercrime, di mana aktivitas keuangan itu kan sekarang banyak dilakukan menggunakan perangkat elektronik seperti internet banking, SMS banking, kemudian layanan keuangan dengan fasilitas mobile phone dan lain-lainnya gitu. Problem-problem di mana masyarakat itu mengalami permasalahan. Jadi ketika mereka bertransaksi dengan menggunakan fasilitas elektronik seperti internet maupun mobile phone, kemudian uangnya yang ada di tabungan yang disimpan lama itu tiba-tiba hilang. Atau problem-problem misalnya mereka menggunakan ATM untuk aktivitas penarikan uang tunai atau proses transfer antar rekening kepada mitra bisnis atau kepada keluarga gitu. Kemudian uangnya terdebet atau sudah terkurangi dari tabungannya, kemudian tapi uangnya tidak keluar dari ATM, macam-macam gitu. Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan misalnya masyarakat itu sudah memiliki polis asuransi, misalnya polis asuransi perlindungan rumah dari kebakaran, kecurian, atau polis asuransi terkait dengan kendaraan bermotor, tabrakan di jalan, kecelakaan dan lain-lainnya gitu. Itu ketika masyarakat menuntut haknya kepada lembaga jasa keuangan yang sudah memberikan layanan tersebut, itu kemudian bermasalah, itu yang terkadang selama ini memang
masyarakat kemudian lari ke misalnya yayasan lembaga perlindungan konsumen atau hal-hal yang seperti itu. Memang YLKI atau lembaga-lembaga perlindungan konsumen itu menjadi lembaga advokasi yang jadi mitra otoritas jasa keuangan. Tetapi dari sisi kewenangan, YLKI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tindak terkait dengan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan. Karena secara prinsip yang bertindak selaku pengatur atau polisinya di sektor jasa keuangan itu adalah OJK. Jadi OJK memiliki kewenangan atas dasar undang-undang untuk memintakan keterangan. Kemudian kalau seandainya terindikasi ada hal-hal yang merupakan penyimpangan prosedur, maka OJK memiliki kewenangan memberi sanksi. Sanksinya itu mulai dari administratif, sanksi finansial, sampai pada sanksi memberhentikan pengurus bank dan pengurus lembaga jasa keuangan, termasuk sampai kepada pemberhentian kegiatan usaha. Itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh OJK yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu OJK di dalam tagline-nya itu pertama mengatur, kedua mengawasi, yang ketiga melindungi masyarakat dari potensi permasalahan terkait dengan masalah-masalah keuangan. Jadi bentuk-bentuk kejahatan di bidang misalnya internet banking atau financial cybercrime gitu, itu ciri-cirinya antara lain adalah misalnya modus operandinya atau cara-cara yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak kriminal di bidang perbankan itu. Kalau dalam internet banking itu misalnya adalah yang pertama mereka membuat web palsu gitu yang seakan-akan mirip seperti website dari internet banking. Misalnya kalau kita punya akun di Bank Mandiri, di BCA gitu, itu kemudian mereka capture layarnya, kemudian seakan-akan ketika kita login ke dalam websitenya BCA atau Bank Mandiri atau BRI untuk masuk melakukan transaksi internet banking, itu sebenarnya palsu, alamat palsu gitu. Kemudian ketika kita mengentry datanya, kemudian data itu di capture, jadi nama username-nya, password-nya, dan lain-lainnya itu di capture gitu. Itu yang kemudian mereka tangkap dan mereka gunakan untuk proses memindahkan rekening yang ada dalam dana yang di dalam rekening kita gitu. Yang lain adalah menciptakan virus yang bisa merekam aktivitas yang kita lakukan di fasilitas internet resmi yang dikembangkan oleh bank gitu. Dan yang lain adalah proses yang dilakukan yang sifatnya adalah mereka melakukan komunikasi melalui email, melalui telepon, yang seakan-akan mereka itu adalah pihak pejabat bank yang memintakan username, password, dan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia yang memungkinkan mereka untuk akses ke dalam fasilitas elektronik banking kita, internet maupun mobile banking gitu. Oleh karena itu, memang langkah-langkah pencegahan terkait dengan kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindak kriminal yang seperti ini perlu dilakukan. Oleh karena itu OJK terus melakukan upaya-upaya sosialisasi untuk menjelaskan tentang berbagai mode atau modus operandi dari kejahatan keuangan ini gitu. Kemudian dalam hal bila terjadi permasalahan, apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama adalah tentu mestinya melapor kepada bank atau lembaga keuangan di mana kita menjadi nasabah di sana gitu, untuk melakukan langkah-langkah pemblokiran rekening kita gitu. Misalnya kalau ada kecurigaan di mana dana kita itu kemungkinan diambil oleh orang yang tidak berhak gitu. Nah, bank menurut aturan OJK itu berkewajiban untuk melakukan langkah tindak, melakukan penelitian, kemudian merespon atas pengaduan nasabah atau lembaga jasa keuangan lainnya juga seperti itu gitu, karena ketentuan OJK mengatur bahwa setiap lembaga jasa keuangan itu mesti memiliki unit pengaduan dan unit pelayanan nasabah dengan prosedur yang standar yang mereka mesti laksanakan gitu. Nah, tidak sedikit permasalahannya adalah lembaga jasa keuangan itu tidak menjalankan fungsinya secara baik. Jadi abai terhadap apa yang menjadi hak nasabah gitu. Nah, dalam kaitan kejadiannya seperti itu,
maka masyarakat mestinya menyampaikan pengaduannya itu kemudian langkah berikutnya kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ke Yayasan Lembaga Konsumen juga boleh, karena ini adalah lembaga yang memiliki kewenangan advokasi. Tapi nanti tentunya kemudian Yayasan Lembaga Konsumen akan berkomunikasi dengan OJK, karena kewenangan penindakan dan lain-lainnya itu adalah ada di OJK gitu. Nah, OJK itu memiliki banyak channel atau mekanisme pengaduan masyarakat yang disebut sebagai FCC gitu, atau Financial Customer Care, Pusat Layanan Konsumen Jasa Keuangan gitu. Yang pertama bisa menggunakan jalur email. Jadi ada email yang namanya konsumen@ojk.go.id. Atau bisa juga menggunakan call center, yang ini mestinya mudah untuk diingat gitu, yaitu 15655 gitu. Jadi ketika menghadapi permasalahan itu diadukan ke situ, dijelaskan berbagai permasalahannya, maka ada mekanisme di mana pengaduan itu kemudian dicatat dan nanti langkah tindaknya itu bisa ditelusuri melalui proses penelusuran sejauh mana pengaduan kami ini ditangani oleh OJK gitu. Langkah lain adalah mengadukan secara langsung kepada kantor kami di Otoritas Jasa Keuangan di Jalan Diponegoro nomor 134 di depan Mall Ramayana di Jalan Diponegoro gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal lain yang kelihatannya juga menjadi isu hangat di masyarakat terkait dengan problem penipuan di bidang keuangan ini adalah apa-apa yang kita sebut sebagai kegiatan mobilisasi dana atau menghimpun dana masyarakat secara ilegal, atau kegiatan penawaran investasi yang bersifat bodong gitu, investasi bodong istilahnya. Masyarakat di Bali mestinya sangat ingat bahwa di Karangasem sejak tahun 2000, terutama tahun 2014 gitu, itu menjadi isu hangat di sini. Ada satu lembaga disebut sebagai Koperasi Karangasem Membangun yang menawarkan jasa untuk berinvestasi. Tapi nilai return atau nilai bunga yang dia tawarkan dari investasi itu relatif besar sekali gitu. Hampir lebih dari 150% setahun. Kita membayangkan kalau kita punya uang 100 juta, kemudian kita simpan di bank, itu tingkat bunganya paling cuma 10% setahun dalam bentuk bunga deposito. Atau mungkin kalau di BPR yang bagus itu bisa cuma 12%. Kemudian ada namanya PT Balikon, asuransi Balikon di Bali, beroperasi di Gatot Subroto gitu, yang merupakan lembaga ilegal yang tidak memiliki izin dari lembaga manapun juga gitu. Dia menawarkan ke masyarakat bahwa kalau Bapak punya uang dari pensiunannya, kemudian ingin dibungakan, ingin digandakan, kami bisa memberikan bunga 60% setahun gitu. Ada yang menawarkan 150% setahun gitu. Maka contoh-contoh dari atau ciri-ciri dari lembaga yang melakukan investasi bodong ini, yang pertama adalah dia menarik masyarakat dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, yang tidak masuk di akal gitu. Kita paham bahwa tingkat bunga di perbankan itu dalam bentuk deposito paling cuma 13 atau 14%, yang relatif tinggi gitu ya. Kalau kita jadi nasabah premium dengan uang yang relatif banyak, itu bisa mungkin 15 atau 16% gitu. Tapi bagaimana mungkin ada satu lembaga itu yang menawarkan bunga sampai 150% per tahun. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, di akhir tahun uang kita jadi 250 juta gitu. Itu yang kemudian masyarakat kita itu menjadi tergiur gitu, tanpa sadar bahwa ini adalah serigala berbulu domba gitu. Orang yang mencoba menipu gitu, dan banyak sekali kejadian itu timbul penyesalan di akhir karena uangnya hilang gitu. Dana pensiun yang dihimpun dari bekerja 20, 25 tahun, 30 tahun hilang, diambil orang gitu tanpa kita bisa dapat menyelusurinya gitu. Nah, hal-hal yang terkait dengan penipuan-penipuan di bidang keuangan ini menjadi pedulian dari OJK, karena OJK memang secara tugas pokoknya adalah melindungi masyarakat dari potensi permasalahan penipuan di bidang keuangan. Nah, oleh karena itu kemudian OJK, kemudian juga kami sudah melapor kepada Gubernur
kita mendirikan apa yang disebut sebagai Satgas Waspada Investasi Provinsi Bali. Satuan Tugas Waspada Investasi. Yang unsur-unsurnya di dalamnya terdiri dari Kepolisian Polda Bali, jadi Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus itu ada di dalamnya gitu. Kemudian Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, kemudian ada Dinas Perdagangan, BKPM atau Dinas Perizinan untuk pendirian badan usaha di Bali, termasuk juga Bank Indonesia dan Kementerian Agama Provinsi Bali. Karena akhir-akhir ini ketika musim haji itu banyak ternyata masyarakat yang ditipu oleh lembaga yang katanya adalah lembaga penyelenggara haji dan umroh. Dan ketika musimnya tiba mereka harus berangkat, itu mereka nggak jadi berangkat. Kantor perusahaan pengelola haji dan umrohnya tiba-tiba nggak ada, atau yang tadinya ada menjadi hilang gitu. Uangnya dibawa pergi. Kemudian masyarakat kehilangan uang 30, 40, 50 juta gitu. Harapannya berhaji tidak jadi gitu. Nah, aktivitas Satgas Waspada Investasi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah langkah-langkah yang sifatnya preventif atau pencegahan, yaitu membuat masyarakat sadar mengenai berbagai ciri-ciri dari lembaga-lembaga yang dianggap sebagai memiliki potensi sebagai penipu dalam layanan jasa keuangan gitu. Kemudian langkah-langkah preventif itu membuat masyarakat sadar melalui berbagai upaya-upaya edukasi tentang bentuk-bentuk atau ciri-ciri dari investasi bodong gitu. Yang lain adalah langkah-langkah koordinasi lintas lembaga untuk penindakan. Jadi kalau seandainya ada satu perusahaan misalnya yang dicurigai sebagai investasi bodong atau tidak berizin, kemudian masyarakat mengetahui, itu mestinya ada mekanisme gitu pelaporan kepada OJK atau kepada Satgas ini gitu. Atau setidak-tidaknya masyarakat bisa melakukan proses penelusuran. Apakah lembaga PTA ini gitu, Futura misalnya atau apa gitu, yang melakukan kegiatan menawarkan investasi dengan bunga yang sangat tinggi gitu misalnya. Itu kemudian kalau ada kecurigaan, yang itu mestinya menjadi yang seharusnya sikap mental yang mesti ditanamkan ke masyarakat gitu. Kalau ada kecurigaan, maka perlu pertama melakukan proses meneliti gitu. Misalnya masuk ke website OJK melihat bahwa lembaga ini diatur oleh OJK apa tidak gitu. Atau kalau tidak, dia diatur oleh Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan apa tidak. Dalam konteks dia menawarkan jasa disebut dengan bursa komoditas atau perusahaan future trading istilahnya gitu ya. Atau kalau dia melakukan aktivitas terkait dengan falas, valuta asing gitu, apakah dia memiliki izin dari Bank Indonesia apa tidak gitu. Jadi yang pertama gitu, proses menginvestigasi atau meneliti lembaga ini legal apa tidak legal, yang mestinya ditunjukkan dengan surat izin dari OJK gitu, atau dari otoritas terkait. Yang kedua, kalau seandainya mereka dianggap tidak berizin, itu mesti dilapor kepada kita, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah investigasi mendalam gitu. Investigasi mendalam, kemudian ada cok. Maaf. Padahal udah ngomong sama saya kan sama, anak satu. Langkah investigasi mendalam dalam kaitan kalau seandainya lembaga yang melakukan atau orang yang melakukan kegiatan mobilisasi dana atau penawaran investasi tersebut benar adanya dan dia ilegal, maka OJK atau Satgas Waspada Investasi ini akan melakukan koordinasi dengan Polda untuk melakukan pendalaman sampai kepada proses penyelidikan dan penyidikan. Dan kalau seandainya bukti-bukti cukup yang mengidentifikasi bahwa mereka ini adalah melakukan pelanggaran dalam tindak pidana di bidang keuangan, maka akan diproses sampai kepada penuntutan oleh kejaksaan dan dibawa ke pengadilan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kami pikir perlu menjadi perhatian masyarakat agar masyarakat terhindar dari problem uangnya sudah ditabung lama kemudian hilang, dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Gara-gara kita tergiur dengan iming-iming tingkat bunga yang tinggi atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ilegal atau tidak berizin. Dan kami di OJK memiliki tanggung jawab dan memiliki tugas untuk melindungi masyarakat
dalam kaitan ini problem investasi bodong atau problem terkait dengan mobilisasi dana yang ilegal seperti ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang bisa saya sedikit sampaikan terkait dengan ini, dengan pesan bahwa bila seandainya ada hal-hal yang ingin didalami secara lebih jauh terkait dengan masalah-masalah penipuan di bidang keuangan, masalah-masalah bagaimana tata cara pengaduan kalau seandainya terjadi indikasi penyimpangan-penyimpangan atau pihak masyarakat itu merasa dirugikan oleh layanan jasa keuangan, itu bisa masuk ke dalam website OJK karena kita memiliki beberapa informasi tertulis yang bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat gitu. Yang kedua, kami membuka diri untuk datang berkonsultasi kepada kita karena kita memiliki financial care center gitu atau pusat layanan keuangan masyarakat gitu. Kalau seandainya ada problem-problem yang dihadapi potensi penipuan di bidang keuangan atau merasa dirugikan oleh layanan jasa keuangan gitu. Karena itu memang bagian dari tanggung jawab kami sebagaimana diatur oleh undang-undang gitu. Demikian dari kami. Kalau seandainya ada Bapak Ibu di sini yang berkeinginan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Kalau tidak, maka akan kita akhiri. Dan terima kasih sekali lagi kepada Biro Humas Pemda Bali. Kami akhiri pertemuan kita. Kalau saya tidak ada pertanyaan, Direktur. kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri sesi kami ini dengan mengucapkan Prama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.